Siapa yang tidak kenal P. Ramlee? Sebuah nama yang mengalun indah di dunia seni Melayu. Tetapi, siapa sebenarnya beliau? Bagaimana seorang anak kampung bisa mengubah wajah seni Melayu hingga menjadi inspirasi lintas generasi? Dan apa nilai-nilai budaya Melayu yang ia tanamkan dalam setiap karyanya? Hari ini, kita akan menyusuri jejaknya, mengenal lebih dekat sosok yang tak hanya menjadi legenda tetapi juga penjaga identitas Melayu. Nama asli beliau adalah Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih. Lahir pada 22 Maret 1929 di Pulau Penang. Keluarganya memiliki darah keturunan Aceh. Namun, ia tumbuh dalam lingkungan Melayu yang syarat tradisi dan adat. Dari kecil, ia telah menyerap nilai-nilai seperti rasa hormat, kesederhanaan, dan cinta terhadap seni. Sejak kecil, P. Ramlee sudah akrab dengan musik. Bayangkan, seorang anak bermain biola dengan penuh semangat, menggunakan alat musik seadanya. Tapi, suaranya bisa membuat siapapun terpukau. Dalam kesulitan masa perang, ia justru menemukan pelarian melalui seni, menciptakan dunia kecil yang penuh keindahan di tengah kekacauan. Hidup di Pulau Penang yang kaya budaya membuat P. Ramlee terpapar pada beragam seni tradisional Melayu, dari pantun, syair, hingga musik gambus. Semangat dan kecintaannya pada seni itulah yang kemudian membawanya keluar dari keterbatasan hidup. Namun, hidupnya bukan tanpa tantangan. Ketika Perang Dunia II pecah, ia harus meninggalkan pendidikannya karena situasi ekonomi yang sulit. Di tengah keterbatasan itu, P. Ramlee menemukan semangat baru dalam seni. Dari situ, bakatnya mulai berkembang. Awal perjalanan karirnya dimulai di era 1940-an, di usia 20-an. Ia mengikuti sebuah kompetisi menyanyi bernama Bintang Radio. Tidak hanya menang, tetapi suaranya berhasil mencuri perhatian produser di studio Jalan Ampas, Singapura. Studio ini adalah pusat perfilman Melayu pada masa itu. Dia memulai debutnya di dunia film melalui Cinta meskipun hanya mendapatkan peran kecil. Bakatnya terlihat jelas. Studio Jalan Ampas di Singapura pun menjadi tempat ia menapaki karir sebagai aktor, penyanyi, sekaligus sutradara. Film-film seperti Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, dan Ibu Mertuaku tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat Melayu. Tidak hanya film, karya musiknya juga luar biasa. Ia menciptakan lebih dari 250 lagu yang sebagian besar menjadi hits. Siapa di sini yang tidak pernah mendengar Getaran Jiwa atau Engkau Laksana Bulan? Setiap baitnya menggambarkan rasa cinta, rindu, dan harapan dengan bahasa Melayu yang puitis. Pertanyaannya adalah, kenapa P. Ramlee begitu spesial? Jawabannya sederhana. P. Ramlee bukan hanya seorang seniman, tetapi penjaga budaya Melayu. Dalam film-filmnya, ia sering menyoroti kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu dengan pesan moral yang mendalam. Misalnya, dalam Ibu Mertuaku, ahli muzik memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. Ia menggambarkan bagaimana materialisme bisa menghancurkan cinta sejati. Dalam Pendekar Bujang Lapuk, oh, siang malam tak dapat tidur. Iya Pakcik, kerja apa itu nak Ramlee? Kira bulu kambing. Ia menggunakan humor untuk menyampaikan kritik sosial. Ini menggambarkan betapa seni bisa menjadi medium untuk menyampaikan emosi yang paling dalam. Lagu-lagunya juga bukan sekedar hiburan. Ia mencerminkan kebudayaan Melayu dengan unsur-unsur tradisional seperti pantun dan syair. Dalam setiap nadanya, ada nilai-nilai luhur yang membuat pendengarnya merasakan kebanggaan sebagai bagian dari budaya Melayu. Tetapi ia menghadapi tantangan besar. Banyak filmnya di masa kini kurang diterima pasar. Meskipun kualitasnya tetap terjaga, P. Ramlee sempat merasa terasing dari dunia yang pernah memujanya. Pada 29 Mei 1973, di usia 44 tahun, ia meninggal dunia karena serangan jantung, meninggalkan kita semua dengan warisan seni yang begitu besar. Meski telah tiada, nama P. Ramlee tetap hidup dalam hati kita, masyarakat Melayu khususnya. Film-filmnya masih diputar, lagunya masih dinyanyikan, dan kisah hidupnya masih menjadi inspirasi. Museum P. Ramlee di Pulau Penang menjadi tempat bagi generasi muda untuk mengenang perjalanan seorang maestro seni Melayu. Bagi generasi muda, P. Ramlee adalah teladan. Ia menunjukkan bahwa seni bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesan, bukan hanya sekedar hiburan. Lagu-lagu dan film-filmnya mengajarkan pentingnya menjaga budaya, menghormati adat, dan tetap rendah hati meskipun berada di puncak. Yang paling penting, P. Ramlee mengajarkan kita untuk mencintai budaya kita sendiri. Di tengah arus globalisasi,
Ia menunjukkan betapa indahnya identitas Melayu jika diolah dengan cinta dan kreativitas. Jadi, apa yang kita pelajari dari perjalanan hidup P. Ramlee? Pertama, bahwa seni bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga budaya. Kedua, bahwa kegigihan adalah kunci untuk melampaui segala rintangan. Dan terakhir, bahwa identitas budaya Melayu adalah harta yang harus kita jaga bersama. Saya Belmondo, dan ini adalah cerita P. Ramlee, maestro seni Melayu yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Melayu TV, kita serumpun.